Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Ardi bisa menyapa kalian semuanya. Apa kabar anak-anak kelas 4? Sehat ya? Alhamdulillah Pak Ardi juga sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini Pak Ardi ingin menyampaikan suatu hal. Apa itu Pak? Kok pakainya aneh? Biasanya Pak Ardi pakai pakaian olahraga berkeringat, tapi kok hari ini pakaian formal. Ya, Pak Ardi hari ini akan menjelaskan kalian materi tentang adab dan keutamaan dalam baca Al-Quran. Tentunya ini adalah pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran. Anak-anakku yang Pak Ardi cintai Allah Ta'ala. Nah, ketika kita berbicara tentang adab, apa menurut kalian adab itu? Siapa yang bisa? Mas, Mbak bisa? Ya. Adab yaitu perilaku atau akhlak. Itu menurut bahasa. Kemudian secara istilah sendiri, adab yaitu perilaku atau akhlak dalam kita membaca Al-Quran. Karena tadi judulnya apa? Kita adab dalam membaca Al-Quran. Nah, setelah istilahnya Pak diulangi, yaitu perilaku atau akhlak dalam kita membaca Al-Quran. Biar apa? Biar kita bisa mendapatkan kesempurnaan pahala. Kemudian kalau kita berbicara adab, Pak Ardi kira-kira adab itu apa aja nih? Biar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Ada beberapa hal yang perlu Pak Ardi sampaikan terkait adab-adab ini. Yang pertama, disuci dari hadas dan najis. Yang kedua, duduk sopan dan tenang. Yang ketiga, membaca ta'awudz. Yang keempat, membaca dengan tartil. Yang kelima, menghayati. Yang keenam, tidak boleh nih Al-Quran itu diletakkan di lantai. Yang ketujuh, membaca doa. Dan yang terakhir, memperindah dan melembutkan bacaan. Nah, itu tadi tentang adab dalam kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Pak Ardi jabarkan tadi, kita bareng-bareng ketika membaca Al-Quran bisa memenuhi adab yang berlaku seperti itu. Biar apa? Biar pahalanya tadi kita mendapatkannya sempurna. Nah, poin kedua yang ingin Pak Ardi sampaikan adalah tentang sujud tilawah. Siapa yang tahu? Mungkin nih ketika kalian sholat di masjid ataupun sholat bareng orang tua, kok tiba-tiba bacaannya belum selesai, kok sujud? Imamnya ini salah atau enggak? Atau saya yang salah? Nah, pasti pernah kan? Nah, kira-kira itu apa? Nah, itu namanya adalah imam itu melakukan sujud tilawah. Apa itu Pak Ardi sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau mengucapkan ayat-ayat sajadah. Dasar apa Pak yang mengharuskan kita untuk sujud tilawah? Sebenarnya gini Mas Mbak, hukum sujud tilawah itu sendiri bukan wajib ya, ingat, bukan wajib, tapi apa? Hukumnya adalah sunnah. Seperti hadis riwayat yang disampaikan oleh Bukhari Muslim. Lalu ada berapa Pak ayat yang mengandung sujud tilawah ini? Di dalam Quran sendiri ada 14 ayat di mana di dalamnya itu ada kata-kata sujud, kita diperintahkan untuk sujud seperti itu. Lalu caranya bagaimana Pak ketika nih kita mendengarkan ayat-ayat yang Pak disebutkan tadi? Nah, ada dua cara ketika kita mendengarkan ataupun sedang tadarus kok membaca ayat tersebut. Yang pertama, ketika dalam sholat, caranya adalah ketika kita sholatnya sendiri, maka kita wajib sujud 1 kali setelah membaca ayat tersebut. Kemudian habis sujud kita berdiri untuk melanjutkan ayatnya. Kemudian kalau kita sholatnya berjamaah, maka kita mengikuti imam ketika imam sujud, wajib kan? Nggak boleh tuh imam sujud malah kita mau berdiri aja, nggak boleh. Kemudian yang kedua caranya ketika di luar sholat, contoh ketika kita sedang baca Quran, tadarus seperti itu, maka ketika kita membaca atau mendengar orang yang sedang membaca ayat sajadah ini, yang kita lakukan adalah berdiri, kemudian niat dalam hati menghadap kiblat, takbiratul ihram, lalu sujud. Nah, pas sujud membaca doa sujud tilawah. Pak Ardi, kira-kira nih seperti apa syarat-syarat yang harus kita lakukan ketika kita ingin sujud tilawah? Ada berapa nih? Yang pertama, kita suci dari hadas dan najis. Yang kedua, kita wajib menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat, dan yang terakhir sujud ketika mendengar ayat sajadah. Itu adalah syarat ketika kita ingin melakukan sujud tilawah. Yang selanjutnya yaitu pokok yang ingin sekali Pak disampaikan buat anak-anak semuanya. Apa itu Pak? Hikmah ketika kita sujud tilawah. Ada beberapa yang perlu Pak disampaikan terkait hikmah ini. Yang pertama, menyadarkan diri bahwa Allah itu maha menciptakan segalanya. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga,
bukti bahwa kita itu taat nih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghindarkan diri agar tidak sombong, tidak angkuh dan takabur. Nah, anak-anakku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang selalu juga buat Pak Ardi bahagia, karena tadi Pak Ardi sudah menjelaskan banyak sekali hal tentang membaca Al-Qur'an dan sujud, maka yang terakhir seperti biasa, Pak Ardi ada tugas untuk kalian. Yang pertama tugasnya adalah kalian wajib menghafalkan doa sujud tilawah. Kemudian yang kedua, setelah kalian hafal, mintalah bantuan teman kalian atau orang tua kalian untuk apa? Untuk merekam, untuk memvideokan ketika kalian menghafal. Lalu setelah selesai menghafal, direkam, rekamannya silahkan dikirimkan kepada Pak Ardi via WA Japri. Ingat, WA Japri, jangan di grup ya, kasihan orang tua kalian memorinya penuh. Itu anak-anak, mudah-mudahan diperlancarkan hafalannya, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita berdoa semua ini cepat berakhir dan kita bisa kembali masuk ke SD IT Cendekia yang kita cintai bersama. Demikian apa yang Pak Ardi sampaikan. Sampai jumpa di hari berikutnya, di pertemuan yang akan datang. Itu anak-anak, daripada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.